Bab 1464. Aku periksa ke lantai atas dulu. Kamu lanjut berpatroli. Hartono merasakan ada sesuatu hal yang tidak beres. Ia bergegas naik ke lantai atas untuk memeriksanya. Suasana di dalam villa sangat hening. Semuanya tampak normal. Namun ia merasakan ada semacam firasat aneh yang tidak bisa diungkapkan. Hartono melihat sekeliling dengan waspada, tetapi tidak menemukan apapun. Lalu dia buru-buru naik ke lantai atas, dengan pelan mengetuk pintu kamar tidur Daniel. Rian pergi membuka pintu. Ada apa? Kak Rian, Tuan Daniel di mana? Hartono langsung bertanya. Sudah tidur? Rian bertanya dengan suara rendah. Apa yang terjadi? Tuan Daniel dari tadi istirahat dan tidak turun ke bawah. Hartono melebarkan matanya. Omong kosong. Rian mengerutkan keningnya. Kalau begitu aneh sekali. Hartono semakin tidak tenang. Tadi Gilang mengatakan bahwa ia melihat Tuan Daniel di taman. Lalu ia mengatakan bahwa kondisi Tuan Daniel terlihat sangat kuat dan sehat saat muncul di samping kolam renang. Kapan? Rian mendengarkannya dengan bingung. Baru saja. Beberapa menit yang lalu. Hartono melirik sekilas ke dalam ruangan. Di bawah cahaya remang-remang, samar-samar terlihat Daniel yang sedang berbaring di atas kasur, tidur dengan nyenyak. Mana mungkin? Rian berbicara dengan nada rendah. Tuan Daniel jam 11 sudah di kamar. Ia sudah lama tertidur. Mana mungkin bisa muncul di taman? Aku juga merasa sangat aneh. Hartono buru-buru mengatakan. Mungkinkah seseorang telah menyusup masuk ke dalam? Nyalakan lampu dan periksa. Perintah Rian dengan tegas. Aku akan memberitahu Thomas untuk mengirim beberapa orang kembali. Baik, Hartono bersiap-siap pergi menyalakan lampu. Lalu Rian mengambil ponselnya bersiap-siap untuk melakukan panggilan. Di saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara ledakan bom yang sangat keras dari lantai bawah. Ruang dapur tiba-tiba meledak. Puing-puingnya berhamburan kemana-mana. Suaranya sangat kuat dan menggelegar, menggetarkan seluruh bagian villa. Pada saat yang bersamaan, api yang berkobar-kobar mengamuk keluar dari ruang dapur. Apinya menyebar kemana-mana. Seketika telah menyapu seluruh ruang makan dan ruang tamu. Peringatan darurat. Cepat, Rian buru-buru memerintahkan. Baik, Hartono segera turun ke bawah untuk mengumpulkan pasukan. Rian kembali ke kamar. Saat ini Daniel telah terbangun oleh suara ledakan. Ia dengan tegas memerintahkan. Bawa anak-anak pergi dulu. Tuan Daniel, kalau begitu Anda, cepat pergi. Daniel mendesaknya. Baik. Rian segera pergi ke kamar lain untuk mencari Carlos, Charles dan Carla. Saat ini, para pengawal dan pembantu di dalam villa telah terbangun. Satu persatu berteriak ketakutan, berlarian kemana-mana. Carlos dan Charles berlari keluar ruangan dengan ketakutan, berteriak, "Papi, Mami." Carlos, Charles, cepat ikut paman pergi. Rian bergegas menarik kedua anak itu. Carla di mana? Carla ada di dalam kamar. Charles menunjuk kamar tidur Carla. Gilang, Rian berteriak ke arah lantai bawah. Bawa kedua tuan muda turun ke bawah. Baik, Gilang bergegas lari ke atas. Lalu membawa pergi Carlos dan Charles. Papi di mana? Carlos bertanya dengan cemas. Tidak perlu khawatir. Setelah menemukan Carla, paman akan pergi menolongnya. Rian menjawab pertanyaannya. Setelah itu ia pergi mencari Carla. Pada saat ini, Daniel mencoba bertahan dengan tubuhnya yang lemah. Ia bangkit dari tempat tidur, mengenakan mantelnya, hendak berjalan keluar, lalu tiba-tiba ada sesosok bayangan yang masuk ke dalam dengan tenang. Siapa? Daniel berbalik dengan waspada. Ia tidak berdaya dan terkejut. Siapa kamu? Melihatmu sangat kaget. Aku sangat terhibur. Pria itu perlahan mendekatinya dalam kegelapan. Sudut bibirnya menyeringai dengan mengerikan. Kelihatannya hasil operasi plastik aku sangat berhasil, sehingga tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Rupanya kamu. Daniel tertegun sejenak. Matanya terbuka lebar. Kamu bisa mengenaliku. Pria itu tertawa dengan suram. Kamu pasti berpikir bahwa aku sudah mati dan tidak bisa menjadi ancaman bagimu lagi ya. Kamu yang menyebabkan ledakan itu. Daniel menanyakan inti permasalahannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja untuk merebut kembali semua yang telah hilang dariku. Pria itu mengeluarkan pistol, lalu mengarahkannya kepada Daniel. Saudaraku,
Aku akan memberikan kamu kematian yang cepat. Kamu sudah gila, Daniel berteriak dengan marah. Apa kamu tahu? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu telah menghancurkan keluargaku. Saat aku mengalami penderitaan atas semua penghinaan itu, pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini? Tatapan mata pria itu penuh dengan cahaya dingin dan kebencian yang mendarah daging. Daniel, aku sudah lama menunggu hari ini. Bab 1465. Begitu menyelesaikan perkataannya, pria itu menarik pelatuknya, bersiap-siap untuk menembak. Pada saat ini, Ryan yang sambil membawa Carla, bergegas masuk ke dalam. Tuan Daniel. Saat membuka pintunya, terlihat ada seseorang yang siluetnya sama persis dengan Daniel. Ryan tercengang. Mata Carla juga melebar dan terkejut. Namun Ryan dengan cepat kembali tersadar, bergegas maju dan merebut pistol itu. Tetapi saat itu juga, ada sebuah peluru ditembakkan dari belakang dan mengenai Ryan. Oh! Carla melebarkan matanya dengan ketakutan. Boneka yang ada di dalam pelukannya terjatuh ke lantai. Pria misterius itu menggerakkan tangannya dan membuat isyarat untuk meminta Carla diam. Lalu dia mengangkat pistolnya dan membidik ke arah Daniel. Matilah kau, Daniel. Saat ini, Daniel mengerahkan kekuatannya yang terakhir untuk meraih tangannya dan menjeratnya. Lalu berteriak dengan keras, Carla, cepat lari. Kedua kaki Carla gemetaran dan lemas, seolah-olah terpaku di tempat. Ia tidak bisa bergerak. Roxy si burung beo yang terbang di samping telinga Carla, mengikuti kata Daniel. Ia terus-menerus berkata, Carla, cepat lari, Carla, cepat lari. Barulah saat itu Carla kembali tersadarkan. Ia bergegas lari keluar. Di saat ini, bagian luar sudah dikelilingi oleh api besar yang mengamuk. Begitu Carla berlari keluar, dia bertemu dengan beberapa pria baju hitam bertopeng. Ia terkejut dan berteriak dengan histeris. Orang-orang itu bersiap-siap ingin menangkapnya. Lalu, Roxy si burung elang terbang masuk ke dalam dari jendela luar. Ia mengalihkan perhatian pria-pria baju hitam bertopeng itu. Kemudian Roxy si burung beo di depan memimpin jalan. Carla berlari mengikuti Roxy dengan menuruni tangga spiral. Namun, setelah berlari beberapa langkah, seorang pria baju hitam bertopeng tiba-tiba menyerbu dan hendak menangkapnya dari belakang. Ia terpeleset, lalu kehilangan keseimbangan dan jatuh terguling ke bawah dari tangga. Di dalam ruangan, Daniel ditahan oleh pria misterius itu di atas meja. Lalu ia menodongkan pistol itu ke kepalanya, menggertakkan giginya dengan marah. Kamu pikir, kamu sekarang masih bisa melawanku? Aku beritahu, malam ini, semua orang yang ada di sini harus mati. Istrimu adalah milikku. Hartamu adalah milikku. Anakmu juga harus memanggil aku papi. Aku akan menggantikanmu dan menjadi Tuan Daniel generasi yang baru. Matilah kau Daniel. Dia menarik pelatuknya dan bersiap untuk menembak. Namun pada saat itu juga, sebuah jarum perak tiba-tiba terbang masuk ke dalam, mengenai leher pria itu. Seluruh tubuh pria itu terguncang dan sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah merasakan seluruh tubuhnya mulai mati rasa. Sesosok siluet mungil melompat masuk dari luar jendela, berkata dengan wajah yang sebal. Aku paling benci orang yang melakukan serangan secara diam-diam. Jika memang ada kemampuan, bertarunglah langsung dengan orangnya. Orang ini mengenakan jubah berwarna hijau tua. Dari atas kepala sampai bawah kakinya terbungkus dengan kain yang rapat. Hanya memperlihatkan sepasang mata yang terlihat jernih dan gesit. Di pergelangan tangannya melingkar seekor ular kecil berwarna hijau. Dalam kegelapan memancarkan cahaya dingin yang aneh. Kamu, pria misterius itu hendak mengangkat pistolnya dan membidik sosok mungil itu. Namun ternyata tangannya tidak bisa diangkat. Dia mencengkeram lehernya. Seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi kaku. Apa? Sosok mungil itu berkata dengan marah. Aku ke sini untuk mencari anakku. Tapi kamu malah membakar rumah ini. Aku harus pergi kemana mencarinya. Pria misterius itu tidak berbicara. Namun ia mencari kesempatan untuk menekan tombol remote pemanggil bantuan yang ada di tangannya. Dengan cepat, beberapa pria baju hitam bertopeng masuk ke dalam. Dasar pria licik. Sosok mungil itu segera mengeluarkan sebuah bom asap berwarna merah. Ia melemparkannya ke lantai. Lalu seketika juga bom itu menyemburkan sekumpulan bunga api.
kemudian melepaskan sekumpulan gas anestesi. Sekelompok pria baju hitam bertopeng itu segera menutupi hidung mereka, tidak berani maju ke depan. Sosok mungil itu bersiap-siap untuk melompat keluar dari jendela dan pergi. Di saat itu juga, ia tiba-tiba melihat Daniel yang terbaring di atas lantai dan perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Keningnya berkerut, lalu ia berkomat-kamit mengingatkan dirinya. Tabib dewa, jangan campuri urusan orang lain. Jangan campuri urusan orang lain. Jangan campuri urusan orang lain. Dia mengeraskan hatinya, bersiap-siap untuk pergi. Namun pada saat itu juga, ia secara tidak sengaja melihat sebuah bingkai foto di samping Daniel. Di dalam bingkai foto itu, Daniel dan Tracy berpegangan tangan sambil berlarian di dalam hutan. Tracy menggandeng ketiga anaknya. Juga Tini-Winnie Biti ketiga anak kecil itu, duduk di atas pundak Daniel. Ketiga anak kecil itu memeluk kepala Daniel. Mereka tersenyum bahagia. Daniel memandang mereka dengan penuh kasih sayang dan lembut. Tatapan mata tabib dewa langsung berubah. Ia langsung memapah Daniel dan membawanya bersama-sama melompat keluar jendela dan kabur. Bab 1466. Villa sisi selatan berada dalam kekacauan. Setelah villa sisi utara menerima berita itu, Tracy segera membawa orang untuk memadamkan api dan menyelamatkan orang-orang. Namun pada saat ini, seluruh bagian villa sisi selatan telah ditelan oleh lautan api. Padahal tempat pernikahan ini telah diatur sedemikian rupa, tetapi kini sudah berubah menjadi abu. Kenapa bisa begini? Tracy melihat pemandangan yang ada di depannya. Ia terkejut dan kedua kakinya menjadi lemas. Dia seperti orang yang kehilangan akal sehat dan hendak menerobos masuk, lalu ditahan oleh Thomas dan yang lainnya. Nona Tracy, sekarang tidak boleh masuk. Alat proteksi kebakaran akan segera tiba. Lepaskan aku. Tracy memberontak dan berteriak dengan histeris. Suamiku, Carlos, Charles, Carla. Mami, kami ada di sini. Saat itu juga, Carlos dan Charles berlari ke arahnya di bawah pengawalan Bibi Riana. Kedua anak itu terbungkus dengan selimut, menangis dengan gemetaran. Papi dan Carla masih di dalam, lalu masih ada Paman Rian, kedua Roxy. Carlos, Charles, Tracy memeluk mereka dengan erat. Jangan takut, mereka akan baik-baik saja. Mami akan segera menyelamatkan mereka. Setelah mengatakannya, Tracy tidak memperdulikan hal lain dan segera menerobos masuk ke dalam. Baju tahan api telah tiba. Thomas dan yang lainnya segera memakainya. Hartono di mana? Ada yang melihat Hartono? Paula bertanya dengan panik. Kak Hartono sudah masuk ke dalam membantu orang. Dia tidak memakai baju tahan api. Tidak, sudah tidak keburu. Aku mau pergi menolongnya. Di dalam ruangan, Hartono mencari di segala sisi ruang villa yang berada dalam kondisi api yang menyala. Akhirnya ia menemukan Carla di tangga dan Roxy si burung elang yang terkena luka bakar. Roxy si burung elang menggunakan kedua sayapnya untuk melindungi Carla, padahal ia juga terluka parah. Hartono segera menggendong Carla dan Roxy, lalu menerobos keluar. Di tengah jalan, dia tertimpa oleh pagar pembatas yang terbakar. Pada saat kritis, dia melindungi Carla dan Roxy di dalam pelukannya. Lalu ia berjuang untuk melepaskan dirinya dari pagar pembatas yang terbakar itu, kemudian merangkak keluar sambil menyeret kakinya yang terluka. Tetapi api semakin membesar. Sudah tidak ada jalan lagi di depan, dan sekitarnya juga dikelilingi oleh asap. Hartono sudah hampir tidak bisa bernapas. Lalu kekuatan fisiknya juga perlahan-lahan melemah. Tepat saat dia sudah hampir putus asa, tiba-tiba terdengar suara Paula. Hartono, Carla. Hartono mendongak dengan susah payah. Lalu Paula membawa beberapa orang menerobos masuk, dan dengan cepat menyelamatkan Hartono, Carla, dan Roxy. Pada saat yang bersamaan, Tracy, Thomas dan Naomi dengan baju tahan api mereka, tidak memperdulikan hal yang lain dan masuk menerobos ke lantai atas. Di dalam kamar, mereka menemukan Rian yang tidak sadarkan diri karena luka tembakan. Namun mereka tidak menemukan Daniel. Thomas meminta Naomi dan Tracy membawa Rian pergi dulu. Namun Tracy tidak ingin menyerah. Ia masih kehilangan akal sehat dan mencari Daniel dalam kondisi api yang menyala itu. Dia tidak boleh kehilangan Daniel. Sama sekali tidak boleh. Padahal mereka hari ini akan melangsungkan pernikahan.
dia akan segera menikahinya. Bahkan baju pengantinnya juga telah dipersiapkan. Bagaimana bisa? Suamiku, suamiku, Daniel, kamu cepat keluar, keluar. Tracy mencari di segala sisi ruangan, sambil berteriak dan menangis dengan panik. Namun, tidak ada respon sama sekali. Karena menghirup asap beracun, tenggorokan Tracy dengan cepat berubah menjadi serak. Ia tidak bisa berteriak lagi. Api yang menyala itu membuat rambut dan tangannya terbakar. Namun ia sama sekali tidak peduli dan lanjut mencari Daniel. Sayang sekali, dia tetap tidak bisa menemukannya. 3 jam telah berlalu. Langit sudah terang. Hujan turun dengan deras dari atas langit. Seolah-olah Tuhan sedang menangis karena mereka. Saat pihak kepolisian dan pemadam kebakaran tiba, apinya sudah lumayan padam karena hujan lebat itu. Mereka membawa pasukan untuk masuk dan memeriksa, lalu menemukan mayat Roxy si burung beo yang tergeletak di bawah pagar pembatas lantai 1. Tetapi Daniel masih tetap tidak bisa ditemukan. Setelah diperiksa, di kamar tidur di lantai 2, yaitu kamarnya Daniel, ada bekas terjadinya pembakaran api spontan internal. Api semacam itu beracun, dan kekuatannya sangat mengerikan, bisa membuat orang terbakar menjadi abu. Oleh karena itu, pihak kepolisian menilai bahwa kemungkinan besar Daniel sudah mati, dan mayatnya telah terbakar menjadi abu. Mendengar informasi ini, semua orang terkejut, seketika juga semuanya menangis melolong. Kedua kaki Tracy melemas. Brooke berlutut di atas lantai. Ia menangis dengan sedih. Tidak. Bab 1467. Tangisan ini sangat memilukan. Seakan-akan sedang mengadu ketidakadilan nasib. Keluarga Wallens menangis tersedu-sedu. Sanjaya datang terburu-buru. Saat ia melihat situasi seperti itu dan mendengar berita mengenai kecelakaan Daniel, ia langsung jatuh tidak sadarkan diri. Ketika Direktur Tony mendengar kabar buruk itu, ia juga jatuh sakit. Para tamu yang berada di villa sisi utara semua tercengang ketika mendengar berita itu. Padahal itu adalah sebuah pernikahan yang seharusnya bahagia, sekarang malah menjadi sebuah bencana. Dalam waktu 1 malam, villa sisi selatan hancur seketika. Tracy masih tidak percaya bahwa Daniel sudah mati. Ia punya firasat bahwa Daniel masih hidup, pasti masih hidup. Dia meminta orang untuk pergi memeriksa dan mencarinya, berharap ada secercah harapan dan sebuah keberuntungan. Pada saat yang bersamaan, situasi keluarga Wallens saat ini membutuhkan seseorang untuk memimpin situasi keseluruhan. Tidak peduli seberapa sedih dan seberapa sakit hatinya, Tracy harus kembali tegar. Ia harus menopang keluarga ini. Insiden ini membuat keluarga Wallens menderita kerugian yang besar. Pengawal Gilang tewas dalam kebakaran. Roxy si burung beo demi melindungi Carla juga tewas terbakar. Setelah Ryan tertembak, dia juga menghirup gas beracun. Saat ini sedang berada dalam keadaan koma yang parah. Dan jawaban yang diberikan oleh dokter adalah tidak tahu kapan Ryan baru bisa terbangun. Lalu Carla, walaupun dia berada di bawah perlindungan Roxy si burung elang dan tidak menderita luka bakar, tetapi bagian kepalanya terluka karena terjatuh dari atas tangga. Ia juga menghirup gas beracun. Sekarang juga berada dalam keadaan koma. Seluruh keluarga Wallens diselimuti oleh kesedihan. Semua orang berduka atas kejadian bencana ini. Tracy tidak memiliki energi untuk menangis lagi saat ini. Walaupun hatinya berdarah, dia harus kuat. Dia mengatur para tamu dengan selayaknya terlebih dahulu. Kemudian memerintahkan seseorang untuk menutup villa sisi selatan. Membiarkan polisi terus menyelidiki dan mencari keberadaan Daniel. Pada saat bersamaan, meminta Lily melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Ryan dan Carla, dan korban terluka lainnya. Tracy sangat yakin bahwa sebelum Ryan jatuh pingsan, dia pasti berada di dalam kamar Daniel. Dia seharusnya tahu di mana keberadaan Daniel. Kemungkinan besar dia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Menurut penjelasan dari pengawal yang berhasil selamat, pada malam itu, ada beberapa orang bertopeng yang menyusup masuk ke dalam villa sisi selatan. Mereka meletakkan bahan peledak di ruang dapur untuk menyebabkan ledakan dan kebakaran terlebih dahulu, lalu mengambil kesempatan untuk menyerang saat terjadi kekacauan. Satu-satunya petunjuk yang diberikan Hartono saat ia terbangun adalah sebelum kejadian itu.
Gilang melihat ada siluet punggung seseorang yang menyerupai Daniel. Kemungkinan besar ada kaitannya dengan kejadian ini. Tetapi polisi merasa bahwa petunjuk ini kurang mendukung. Sepertinya tidak begitu berguna. Saat Tracy mendengar kata-kata siluet punggung yang menyerupai Daniel, dalam benaknya langsung terlintas bayangan seseorang, Billy Wallace. Billy adalah anak dari Presdir Devina, adik sepupu dari Daniel. Dia juga memiliki gen kuat dari keluarga Wallace. Tinggi badan dan bentuk tubuhnya juga menyerupai Daniel. Keduanya memang terlihat sedikit mirip. Sejak insiden Presdir Devina, saham Billy di grup Wallace beserta jabatannya ditarik kembali. Daniel juga melakukan beberapa pengontrolan untuk membatasinya, tetapi tidak sampai menghancurkan hidup adik sepupunya itu. Setelah itu dia kabur dari rumah dan kehilangan kontak dengan keluarga Wallace. Kelihatannya dia sangat mencurigakan. Tracy segera meminta Thomas untuk menyelidiki keberadaan Billy. Thomas segera meminta bawahannya untuk pergi menyelidiki. Dan pada saat yang sama, dia juga menyatakan keraguannya. Tuan Billy sejak kecil tidak pernah bertindak agresif. Selain menghabiskan banyak uang, dia hanya bisa bermain wanita. Benar-benar seorang playboy sejati. Dia seharusnya tidak memiliki kemampuan dan akal bulus untuk melakukan hal-hal seperti ini. Belum tentu juga, Tracy mengerutkan keningnya. Saat seseorang sedang mengalami tekanan dalam hidupnya, kemungkinan besar dia juga bisa mengalami perubahan sifat. Sebelumnya dia tidak pernah bertindak agresif karena dia sudah memiliki status yang tinggi dan kekayaan yang banyak dengan tanpa melakukan apapun. Sejak Presdir Devina meninggal, dia sudah kehilangan segalanya. Bisa jadi dia dihina dan diejek orang lain, sehingga hatinya mulai menyimpan dendam. Perkataan Anda sangat masuk akal, Thomas menganalisis. Tapi, Tuan Daniel hanya menarik kembali sahamnya dan memecat posisinya dari grup Wallace. Namun harta yang ditinggalkan oleh ibunya sudah cukup baginya untuk masa hidupnya. Dia tidak kehilangan segalanya. Bab 1468. Kamu berkata demikian karena kamu berpikir dia masih punya cukup banyak harta yang ditinggalkan untuknya. Tapi yang dia rasakan itu seperti dari surga jatuh ke neraka. Maknanya sama sekali berbeda. Perasaan dari perubahan drastis seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Lagi pula ibunya telah melakukan banyak hal buruk. Aku curiga keluarga grup Wallace lainnya juga tidak memberi sikap baik terhadapnya. Bahkan mungkin ada orang yang sengaja menyulitkan dan mengoloknya. Dulu semuanya sangat lancar. Dia kejar banyak orang. Kemudian tiba-tiba hidupnya berubah 180 derajat. Bisa saja dia sudah tidak tahan lagi, sehingga menyebabkan perubahan besar dalam sifatnya. Ini bukanlah tidak mungkin. Tracy menganalisis dengan cermat. Yang Anda katakan benar. Thomas mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi aku tetap merasa bahwa dia tidak punya kemampuan dengan otaknya itu. Jangan meremehkan musuh. Tracy mengerutkan kening dan berkata, walaupun Billy kelihatannya hanya seperti seorang playboy, tapi dia memiliki gen dari keluarga Wallace. IQ-nya tidak mungkin serendah itu. Dulu dia tidak ingin berusaha menjadi lebih baik, tidak ingin belajar, karena tidak ada tekanan. Tetapi saat orang ditekan habis-habisan, otaknya akan kembali bekerja. Kamu lihat diriku, koneksi aku sekarang juga demikian. Thomas tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, baiklah, aku akan segera menyelidikinya. Tracy menghela napas. Ia bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Ketika berbalik, ia melihat ketiga bocah cilik sedang berdiri di belakang pintu. Dengan hati-hati menjulurkan kepala kecil mereka, menatap dengan ekspresi gelisah. Tini, Winnie, Bitty, kenapa? Tracy menarik napas dalam-dalam dan berjalan menghampiri mereka dengan senyuman di wajahnya. Bibi 2 hari ini sangat sibuk. Tidak ada waktu menemani kalian. Maaf ya. Nanti Bibi menyusul selesai mengurus. Bibi jangan takut. Tini mengulurkan tangannya. Dengan pelan menyentuh wajah Tracy. Dia menghibur dengan suara kekanak-kanakannya. Paman dan kakak pasti akan sembuh. Mendengar kalimat ini, Tracy tidak bisa menahannya lagi. Air matanya mengalir keluar. Dia mengusahakan yang terbaik agar tidak menangis. Tidak membiarkan dirinya memikirkan hal tersebut. Namun kata-kata Tini tadi seketika menembus pertahanannya. Bibi jangan menangis.
Winnie dengan buru-buru menyeka air mata Tracy dengan tangan kecilnya. Lalu dengan cemas menenangkannya. Kami pergi cari papi. Memintanya untuk membantu bibi menghajar orang jahat. Siapapun tidak boleh mengganggu bibi kami. Biti menggenggam tangan kecilnya. Lalu dengan ekspresi yang marah berkata, Bibi, kami akan melindungimu. Tracy sangat terharu. Lalu memeluk ketiga anak itu dalam dekapannya. Dia berpikir anak yang masih kecil begini seharusnya masih berada di umur yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi mereka ternyata mengetahui segalanya. Mereka tahu ada orang jahat yang membakar rumah pamannya. Membuat hidup dan mati pamannya tidak jelas. Membuat kakak Carla dan paman Rian tidak sadarkan diri. Membuat kakak Gilang yang tampan itu kehilangan nyawa dalam kebakaran itu. Oleh karena itu, mereka semua datang untuk menghibur bibinya. Air mata Tracy tidak berhenti mengalir. Tetapi dia berusaha mengontrol perasaannya, memaksakan seutas senyuman, dan berkata kepada anak-anak, Tini, Winnie, Biti kalian sudah dewasa sekarang. Kata-kata yang diucapkan sudah semakin jelas dan rapi. Hehe, ketiga anak itu agak canggung, menggaruk-garuk kepala mereka, lalu wajah kecil mereka memerah. Baiklah, sayang-sayangku, Bibi mau ke rumah sakit menjenguk paman Rian dan kakak Carla dulu. Kalian tinggal di rumah dengan patuh. Jangan lari sembarangan. Oke. Tracy mengelus-elus wajah kecil ketiga anak itu. Oke Bibi. Anak-anak menganggukkan kepala mereka dengan patuh. Tracy memeluk anak itu satu persatu. Lalu mengenakan mantelnya. Dan buru-buru pergi bersama Naomi dan beberapa orang lainnya. Mobil melaju keluar dari villa sisi selatan. Saat berada di tengah jalan, mereka bertemu dengan mobil keluarga Amberson yang melaju dari arah yang berlawanan. Kenapa mereka datang? Tracy mengerutkan keningnya. Pada saat ini, dia sangat berharap tidak ada orang yang menambah masalah lagi. Friska turun dari mobilnya, dengan buru-buru menghampiri dan mengetuk jendela mobilnya. Tracy menekan tombol jendela mobilnya, lalu menatapnya dengan datar. Nona Friska, ada keperluan apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Presdir Daniel dia. Friska benar-benar sangat panik saat menyebutkan nama Daniel. Suaranya gemetar. Dia kenapa? Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.